India baru saja mengalami kekalahan dalam konflik militer singkat melawan Pakistan. Tapi bukan itu yang paling mengejutkan. Yang membuat gempar dunia internasional adalah langkah lanjutan India mengirimkan 7 delegasi multipartai ke 32 negara dan bahkan ke Dewan Keamanan PBB. Tujuannya melawan narasi Pakistan dan menyampaikan pesan keras soal terorisme yang diduga berasal dari negara tetangganya. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana strategi diplomatik India ini bisa mengubah peta geopolitik Asia Selatan? Konflik antara India dan Pakistan kembali memanas di bulan ini, dipicu oleh serangan teror mematikan di wilayah Jammu dan Kashmir yang diklaim India berasal dari kelompok yang berbasis di Pakistan. Sebagai respon, India meluncurkan operasi militer singkat bernama Operasi Sindur, tapi hasilnya tidak sesuai harapan New Delhi. India dianggap kalah dalam konfrontasi terbatas ini, baik secara militer maupun narasi global. Media barat disebut-sebut lebih berpihak pada Pakistan dalam peliputan konflik tersebut. Tak terima dengan liputan negatif dari media internasional, pemerintah India segera mengambil langkah strategis. Mereka mengumumkan pengiriman delegasi besar-besaran ke luar negeri untuk mengklarifikasi posisi India, menuduh Pakistan sebagai sumber terorisme, serta menunjukkan sikap zero tolerance terhadap aksi teror dalam bentuk apapun. Delegasi ini terdiri dari 31 politisi dari partai berkuasa NDA, 20 politisi oposisi, dan juga mantan diplomat senior. Tujuannya bukan hanya untuk membela diri, tapi juga membangun aliansi baru dan memperkuat posisi diplomatik India secara global. 7 tim diplomatik India ini akan menyambangi 32 negara di berbagai benua. Kelompok 1 akan ke Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, dan Aljazair. Kelompok 2 akan ke Eropa, mengunjungi Uni Eropa, Inggris, dan negara-negara sekitarnya. Kelompok 3 terbang ke Asia Timur dan Tenggara, termasuk Jepang dan negara-negara ASEAN. Kelompok 4 menyasar Uni Emirat Arab dan negara-negara Afrika. Kelompok 5 menjangkau Amerika Latin, seperti Brazil, Kolombia, Panama, dan juga Amerika Serikat. Kelompok 6 mengunjungi Rusia, Spanyol, Yunani, Latvia, dan Slovenia. Kelompok terakhir akan ke Mesir, Qatar, Ethiopia, dan Afrika Selatan. Tur ini akan dimulai pada 23 Mei 2025, dengan harapan India bisa membalikan persepsi dunia dalam waktu singkat. Fokus utama mereka bukan hanya melobi negara sahabat, tetapi juga berbicara di markas lembaga internasional, seperti Uni Eropa dan PBB. Pesan mereka jelas, India bersatu menentang terorisme dan tidak akan diam terhadap ancaman yang datang dari Pakistan. Strategi ini juga punya dimensi politik domestik, memperlihatkan bahwa India bisa menyatukan pemerintah dan oposisi dalam isu nasional penting, seperti keamanan dan diplomasi luar negeri. Namun Pakistan tidak tinggal diam. Sebagai balasan, Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengumumkan akan mengirimkan delegasi tandingan ke berbagai ibu kota dunia. Delegasi ini akan dipimpin oleh mantan Menteri Luar Negeri Bilawal Bhutto Zardari dan akan menyambangi kota-kota besar seperti London, Washington, Paris, dan Brussels. Tujuannya untuk mengungkap propaganda India dan menunjukkan versi mereka tentang konflik tersebut. Dengan kata lain, dunia akan menyaksikan pertarungan diplomasi besar-besaran antara dua rival abadi di Asia Selatan, India dan Pakistan. Pertarungan ini tidak hanya terjadi di medan tempur, tapi kini juga merambah ke panggung diplomatik dunia. India dan Pakistan berebut opini global, berusaha memenangkan hati pemerintah asing dan masyarakat internasional.
Dalam era modern, persepsi dan narasi bisa sama pentingnya dengan kekuatan militer. Maka wajar jika dua negara ini kini sama-sama mengerahkan semua sumber dayanya, dari diplomasi, media, hingga kekuatan politik dalam negeri untuk mempengaruhi dunia. Akankah strategi India berhasil mengubah pandangan dunia, ataukah Pakistan justru lebih dulu mencuri simpati global? Satu hal yang pasti, konflik antara dua negara nuklir ini tidak hanya berbahaya secara militer, tapi juga penuh resiko di bidang diplomasi dan opini publik internasional.